Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Aku Ajeng Alia mau baca Al-Quran gitu ya. Terus ini juga baca tafsirnya gitu. Aku dapet tafsir ini lewat ChatGPT, jadi nyarinya lewat situ. Terus maaf juga nanti kalau misalkan bacaannya kurang pas atau balelol atau apa gitu ya, aku masih belajar. Ayo kita sama-sama belajar ya. Nah sekarang itu udah surat Al-Baqarah ayat ke 62 sampai 69. Nah yuk kita mulai aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan wassabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Syabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh, mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tafsirnya yaitu, ayat ini menjelaskan bahwa keselamatan tidak ditentukan oleh label agama, tetapi oleh iman sejati kepada Allah, keyakinan akan hari akhir dan amal soleh. Orang yang memenuhi kriteria ini akan mendapatkan pahala dan tidak akan takut atau bersedih. Pelajarannya yaitu Allah menilai manusia berdasarkan iman dan perbuatannya, bukan semata-mata klaim agama. Sekarang ayat 63. Wa id akhadna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat gunung Tur di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Tafsirnya yaitu, Allah mengingatkan Bani Israel akan perjanjian mereka untuk menaati Taurat. Dalam situasi ini Allah menunjukkan kekuasaannya dengan mengangkat gunung Tur sebagai ancaman agar mereka serius mematuhi janji tersebut. Pelajarannya yaitu, ketaatan kepada wahyu Allah adalah kewajiban yang harus dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekarang ayat 64. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Artinya, kemudian kamu berpaling setelah perjanjian itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Tafsirnya yaitu, meskipun mereka telah melanggar janji dan berpaling dari Taurat, Allah tetap memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga mereka tidak termasuk golongan yang binasa. Pelajarannya yaitu karunia dan rahmat Allah sangat besar, tetapi manusia harus bertobat
dan memperbaiki diri dari kesalahan. Sebentar azan dulu. Nah, ayo kita lanjut ke ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis-sabti faqulna lahum kaunu qiradatan khasiin. Artinya, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah, tafsirnya yaitu Bani Israel dilarang bekerja pada hari Sabtu sebagai bentuk ibadah. Namun sebagian dari mereka melanggar larangan ini dengan tipu daya, sehingga Allah menghukum mereka dengan mengubah wujud mereka menjadi kera yang hina. Pelajarannya, hukuman Allah atas pelanggaran serius adalah nyata, terutama bagi mereka yang sengaja melanggar perintahnya. Tuh, ayat 66 sekarang. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Nah, artinya, maka kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsirnya yaitu peristiwa hukuman bagi kaum yang melanggar hari Sabtu menjadi pelajaran besar bagi umat manusia, terutama bagi mereka yang bertakwa. Hukuman itu menjadi peringatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pelajarannya, peristiwa masa lalu menjadi hikmah bagi generasi berikutnya untuk tetap bertakwa kepada Allah. Nah, sekarang ayat 67. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sungguh Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Tafsirnya yaitu Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi betina sebagai ujian ketaatan mereka, tetapi mereka meragukan perintah itu dan merespon dengan sikap yang meremehkan. Nabi Musa menegur mereka atas ketidakseriusan mereka terhadap perintah Allah. Pelajarannya yaitu ujian Allah mengukur tingkat kepatuhan dan keraguan terhadap perintahnya adalah tanda kelemahan iman. Sekarang ayat 68. Qalud ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bik awanum baina dalik faf'alu ma tu'marun. Artinya, mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami sapi apakah itu? Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Tafsirnya, Bani Israel terus meminta penjelasan tambahan tentang sapi yang harus disembelih.
menunjukkan ketidaktaatan dan keraguan mereka terhadap perintah Allah. Namun, Nabi Musa tetap menyampaikan deskripsi yang jelas dari Allah agar mereka mentaatinya. Pelajaran, ketaatan kepada Allah, kepada perintah Allah seharusnya dilakukan tanpa bertele-tele atau menunda-nunda. Ayat 69. Qalunya. Qalud ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Artinya, mereka berkata, memohonlah kepadamu untuk kami. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu berwarna kuning tua, yang terang, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Terus bentar, tafsirnya. Nah, tafsirnya yaitu ketika Bani Israel terus bertanya tentang karakteristik sapi tersebut, Nabi Musa menyampaikan bahwa Allah menggambarkan sebagai sapi berwarna kuning terang, yang menarik dan menyenangkan bagi siapa saja yang melihatnya. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan mereka dalam menaati perintah Allah. Pelajarannya yaitu banyak bertanya tanpa niat tulus untuk menaati perintah hanya menunjukkan keraguan dan kelemahan iman. Ujian Allah menuntut ketaatan penuh, bukan perdebatan. Nah ini ya, ada asbabun nuzul, sebab turutnya ayat 62 sampai 69. Nah, ayat 62, ayat ini turun untuk menjelaskan bahwa keselamatan tidak tergantung pada identitas agama tertentu seperti Yahudi atau Nasrani, tetapi pada keimanan kepada Allah, hari akhir, dan amal soleh. Ini merupakan pelajaran universal bahwa iman dan perbuatanlah yang menentukan kedudukan manusia di hadapan Allah. Terus ayat 63 sampai 64, ayat-ayat ini merujuk pada pengangkatan Gunung Tur sebagai ancaman kepada Bani Israel yang tidak serius dalam menaati Taurat. Hal ini mengingatkan mereka akan tanggung jawab untuk memenuhi janji mereka kepada Allah. Nah, ayat 65 sampai 66, peristiwa pelanggaran hari Sabtu oleh sebagian Bani Israel itu menjadi peringatan agar tidak bermain-main dengan larangan Allah. Sebentar. Maaf, barusan ada suami nelpon dulu. Nah, peristiwa pelanggaran hari Sabtu oleh sebagian Bani Israel menjadi peringatan agar tidak bermain-main dengan larangan Allah. Hukuman ini menjadi pelajaran bagi generasi muda, generasi masa itu, dan generasi setelahnya. Terus ayat 67 sampai 69, ayat ini turun untuk mengisahkan bagaimana Bani Israel menunjukkan keraguan dan kebandelan terhadap perintah Allah melalui kisah sapi betina. Ini mencerminkan sikap tidak taat mereka meskipun telah melihat banyak mukjizat Allah. Nah, kesimpulan dari ayat 62 sampai 69 adalah ayat 62, keselamatan ditentukan oleh iman dan amal soleh, bukan sekadar identitas agama. Terus ayat 63 sampai 66, Bani Israel diingatkan akan perjanjian mereka dan memberikan peringatan melalui peristiwa masa lalu, termasuk hukuman atas pelanggaran dari hari Sabtu. Terus ayat 67 sampai 69, kisah
perintah penyembelihan sapi betina mengajarkan pentingnya ketaatan penuh kepada perintah Allah tanpa banyak alasan atau menunda-nunda. Nah, pesan utamanya yaitu keimanan, amal soleh, dan ketaatan tanpa ragu kepada perintah Allah adalah kunci keselamatan dan keberkahan hidup. Nah, cukup sekian kali ini ya, hari ini, karena sudah isya juga, mau sholat isya. Nah, maaf kalau misalkan banyak salahnya tapi aku masih belajar ya. Nah, aku Ajeng Alia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.